Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Tarina Nurulieza dari SDN Citari, Kecamatan Cicalengka, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Beliau menganalogikan bahwa pendidik sama halnya dengan seorang petani, yang hanya dapat menanam tanaman dan merawat tanaman tersebut sampai menghasilkan panen yang baik. Petani padi misalnya, mereka hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, seperti memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, dan lain sebagainya. Namun, ia tidak akan bisa mengubah kodratnya sebagai padi. Ia tidak akan bisa menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Ia juga tidak akan bisa memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara kedelai atau cara memelihara tanaman lainnya. Demikianlah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata menuntun di sini memiliki faedah yang sangat besar bagi hidup tumbuhnya anak-anak. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan adalah perubahan. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini mencakup kodrat alam, yaitu terkait dengan alam dan lingkungan, serta kodrat zaman, yaitu perubahan zaman berdasarkan waktu. Yang kedua adalah prinsip perubahan, yaitu asas trikon, yang meliputi kontinuitas yang artinya dialog kritis dengan sejarah, bergerak maju tetapi tidak boleh lupa akar budaya. Kemudian konvergensi, yang artinya perubahan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Kemudian konsentris, yang artinya menghargai keragaman dan memerdekakan, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Yang ketiga adalah budi pekerti. Oleh karena itu, pendidikan harus holistik dan seimbang, mencakup olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Apabila keseimbangan ini terjadi, maka akan tercipta kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa seorang pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat, sesuai dengan asas dari Taman Siswa yang berbunyi, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Hal itu dapat kita tunjukkan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Seorang guru harus berpihak kepada murid. Guru juga harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter murid dan juga tujuan dari pembelajaran. Hal ini agar dapat terwujudnya peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam bidang pengetahuan dan juga mempunyai budi pekerti luhur. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru memberikan contoh atau menjadi panutan bagi peserta didik. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang artinya guru membersamai peserta didik agar dapat membangkitkan semangatnya untuk terus belajar dan berinovasi. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus bisa memberi dorongan atau arahan kepada peserta didik. Dengan memahami dan memaknai trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, kreatif dan inovatif dalam mengelola atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, dapat menyesuaikan dengan zaman dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Di sekolah saya sudah mulai menerapkan pemahaman mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan cara yang pertama adalah menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kedua, yaitu melakukan pembiasaan berdoa dan tadarus sebelum memulai kegiatan pembelajaran, juga melaksanakan pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat.
Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik. Yang keempat adalah melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional setelah dilaksanakannya kegiatan berdoa dan juga tadarus. Dan yang terakhir adalah penggunaan media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan lingkungan alam dan teknologi. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang harus kita hadapi diantaranya adalah yang pertama, masih banyak guru yang belum menguasai teknologi untuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua adalah masih banyak guru yang belum memahami filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga adalah kurangnya minat peserta didik untuk mengikuti program-program yang telah disediakan di sekolah. Setelah menyadari berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, tentunya kita harus memikirkan solusi agar dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi yang dapat kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua adalah guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau workshop atau seminar untuk dapat mengembangkan keterampilan serta menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah guru tidak boleh bosan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu berpihak pada murid dan memberikan teladan yang baik bagi murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.